Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang ya sampai detik ini gitu loh ya. Dan sehingga sampai sekarang pun saya masih memberikan motivasi, semangat buat teman-teman semuanya yang membutuhkan motivasi, edukasi, semangat atau pencerahan dari masalah yang mereka hadapi hari ini. Saya selalu ada ya. Dan kemarin saya sempat mengingatkan kembali tentang video-video yang 2 bulan yang lalu, ada orang yang nekat mengakhiri hidup, ada yang lari dari rumah, pokoknya serba menghindar. Itu akibat dari pinjol atau tekanan demi tekanan atau ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh debt collector ya. Dan saya mengingatkan kembali, bukan saya mengulang video, saya mengingatkan kembali, jangan hal ini sampai terjadi lagi di 2022 ya, karena saya ada di sini untuk bersama-sama kita berdiskusi, bersama-sama kita mencarikan kayak mana solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi hari ini. Itulah makanya adanya Solusi Utang sampai detik ini yang tidak pernah mereview pinjol manapun untuk Anda pinjam, karena memang belum ada kelayakan untuk bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan hari ini saya cukup prihatin ya. Kenapa? Karena gini, saya bukannya tidak suka ya dengan cara media, tapi kasus Bahar bin Smith itu malah digoreng habis-habisan oleh media. Sementara kasus pinjol ini bukan 1 atau 2 lagi, jutaan loh ya. Rasis, memang rasis juga, menghina suku ada, menghina golongan ada, mencaci maki, bahkan sampai ada yang nekat mengakhiri hidup, banyak. Tapi kenapa media tidak menggoreng ini ya? Kenapa malah kasus Bahar bin Smith ya, atau Habib Bahar bin Smith itu malah dibumingkan sedemikian rupa, sehingga seakan-akan di Indonesia ini cuman itu aja masalah yang ada gitu ya. Saya lihat itu di semua media, bukan saya nggak suka, tapi saya rasa ini terlalu berlebihan gitu loh. Sementara masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang pantas untuk kita angkat juga tema ini. Salah satunya kasus pinjol. Seandainya kasus orang-orang yang terjebak pinjol seperti kasus Bahar bin Smith ini begitu dibumingkan di mana-mana, digoreng di setiap berita dengan berbagai macam versi, berbagai macam thumbnail yang tampil di YouTube. Waduh, saya rasa detik ini pinjol sudah tidak ada gitu loh ya. Tapi entah kenapa ini kasus-kasus ya. Kalau Bahar bin Smith sudah berapa kali itu di penjara ya kan, udah sekian kali. Jadi saya rasa kalau sudah sampai di kepolisian ya sudahlah, biarin aja lah lagi, biar polisi bekerja gitu loh. Gak perlu juga ini dibumingkan, ini seakan nggak ada lagi kasus di Indonesia ini gitu loh. Dan saya membayangkan tadi itu, dan bagaimana ini kalau misalnya kasus pinjol, seandainya kasus pinjol ini bukan sedikit loh, banyak yang mengakhiri hidup dari 2018 hitung, 2018, 19, 20, 21 ya. Tahun ini aja yang belum ada yang viral gitu loh ya. Tapi 2018, 19, 20, 21 viral-viral semua. Berapa banyak itu ya. Palingan digorengnya cuman ya seminggu. Kemarin ada kasus gara-gara disenggol oleh Bapak Presiden, habis itu digoreng agak 2 minggu ya. Di mana-mana kasusnya pinjol, habis itu tenggelam ya. Coba ini diiringin terus, dipantau terus bagaimana perkembangan pinjol ini. Coba sorot juga tuh OJK, bagaimana sebenarnya OJK ini dalam bekerja mengatasi pinjaman online ini. Kayak mana OJK caranya mengeluarkan izin pinjol ini, kayak mana caranya OJK menetapkan aturan demi aturan yang selalu dilanggar oleh pinjol. Itu kan aduh, betapa bermanfaatnya itu gitu loh. Daripada kasus malah di mana-mana saya lihat ya. Saya lihat di baik itu di Google, di YouTube, Bahar bin Smith. Ini ada yang penangguhan tahanan, ada yang, aduh, rasa saya kalau sudah sampai di Kapolda ya sudah lah, biarin aja lah. Biarkan polisi bekerja mau kayak mana gitu loh. Ya, tapi ini kayak mana ya? Seakan
kurang kayak mana ya, kurang fokus gitu loh. Jadi kurang fokus terhadap korban-korban pinjol ini. Seakan disinilah sebenarnya kita melihat ya, kalau memang sebenarnya difokuskan tentang orang-orang yang terjebak pinjol ini, pasti beritanya lebih seru gitu loh. Karena memang fakta ya, memang fakta yang terjadi. Setiap berita yang dibikin dari rekan-rekan wartawan mungkin ya, setiap berita itu pasti fakta yang terjadi ya, bukan hanya permainan thumbnail, penggabungan video seakan dijadikan sedramatis mungkin gitu loh, kayak mana menarik dari orang-orang untuk clickbait, atau bukan itu gitu ya. Makanya saya cukup heran, ini ada apa sih di Indonesia ini, begitu banyak kasus kok, begitu banyak kasus. Bukan soal itu aja. Kalau soal ulama-ulama seperti itu kan sejak dari Habib Rizik kan sampai ke Bahar ini kan udah berapa kali nih, kan banyak memang, udah itu aja. Jadi saya rasa nggak perlu dibuming-bumingkan begitu besar lah kalau saya rasa ya, nggak perlu. Tapi kasus pinjol ini penting, ini menyangkut jutaan orang di dalam itu gitu loh ya. Dan tahu masyarakat Indonesia ini awam banget soal pengenalan dari hutang ini, bahaya dari pinjol ini ya. Seandainya saya mempunyai media yang besar, subscriber saya mencapai jutaan ya, mungkin banyak lagi orang yang akan teredukasi. Sayangnya channel media saya itu kecil ya, nggak cukup untuk menembus semua pelosok untuk mengedukasi mereka ya. Makanya dari rekan-rekan media coba sesekali lirik ini kasus pinjol ini fakta loh terjadi ya. Banyak juga rasisnya, caci maki, penghinaan, bahkan antar suku, antar golongan. Banyak kalau di pinjol ini, bahkan penggunaan pasal seenak mungkin, melewatkan aturan OJK sesuka mereka. Banyak sebenarnya yang kalau memang rekan-rekan media itu mau mengangkat tema-tema tentang pinjol ini, banyak banget. Ini sesuai fakta loh. Sesuai fakta, bukan cerita aja, tapi fakta. Memang fakta. Coba diwawancara itu berapa banyak itu orang yang terjebak pinjol. Ya. Saya tadi itu cuma membayangkan. Saya buka YouTube, hampir semua berita 1 minggu ini itu aja isinya semuanya. Mulai dari debat lah, pantas atau tidak di penjara ini. Waduh, saya bilangin, ini kalau seandainya ini terjadi untuk pinjol, mungkin saya rasa OJK pun pasti kocar-kacir gitu loh. AFPI pun pasti sibuk untuk meluruskan mekanisme dan dari perjalanan pinjol ini kan. Tapi sayangnya ini terbungkam, tidak terekspos sama sekali gitu loh. Saya akan ini mati entah di mana ditutupnya untuk celah orang meliput ini, saya nggak tahu ya, nggak tahu di mana celah ini untuk ditutupin sehingga tidak kesentuh sama media. Kalaupun kesentuh pun hanya sebatas senggolan-senggolan kemarin kayak dari Bapak Presiden, itu baru dibuming-bumingkan. Nggak sampai 2 minggu pun tenggelam ya, algoritmanya langsung turun karena nggak ada lagi orang yang ngangkat yang terbarunya ya. Habis itu sampai detik ini hilang, tapi korbannya masih banyak. Korban dari kekejaman bunganya, korban dari kekerasan DC-nya, cara DC menagih, intimidasi, caci maki, sebaran data, masih banyak ya. Tapi yang ngangkat beritanya sudah nggak ada, sudah nol gitu loh yang ngangkat beritanya. Yang bertahan ngangkat beritanya cuman solusi hutang Medi Broni, ya itu aja yang selalu, karena memang spesifiknya ke situ gitu loh ya. Saya nggak akan berhenti sebelum memang benar-benar dirasakan pinjol ini bermanfaat bagi masyarakat ya. Tapi kalau masih seperti ini ya, saya rasa sampai sekian tahun ke depan pun juga nggak akan bermanfaat, karena nggak ada revisi sama sekali, baik dari OJK, dari pemerintah, bagaimana sebenarnya ini pinjol ini ya, nggak ada ya. Jadi saya minta tolong juga ya untuk rekan-rekan media, coba sesekali jangan kasus itu aja yang dibumingin. Coba juga ini digoreng juga habis-habisan, ini kasus pinjol ini bagaimana gitu loh. Kan banyak juga korban-korbannya, dan korbannya itu bukan 1 atau 2 orang, tapi udah ratusan ribu bahkan jutaan orang ya. Coba diekspos juga, coba diviralkan juga, biar masyarakat yang lainnya yang tidak terjebak di pinjol juga ikut terpacu pikiran dia bahwa oh ini benar nggak bagus, ini beneran nggak baik. Jadi kayak gitu kan ada berita yang seimbang gitu loh. Ini saya perhatikan beritanya nggak ada yang seimbang gitu loh. Sementara pinjol ya sudah enak aja lah, mereka nggak ada yang ekspos sama sekali, ya sudah mereka dengan versi mereka tetap aja mereka menghantam semua debetur yang telat bayar, yang masuk, perdagangan data,
kebocoran data, penyalahgunaan data ini banyak banget gitu loh ya. Dan saya cuman itu aja sih menyampaikannya, dan mudah-mudahan dia pun juga mempunyai itikat lah ya untuk mengangkat kasus-kasus dari pinjol ini cukup luar biasa kalau menurut saya. Karena memang masyarakat saat ini sudah bingung mau mengarah kemana lagi. Di satu sisi memang itu kesalahan mereka telah masuk ke dalam dunia itu. Tapi di sisi lain tidak ada edukasi yang menyampaikan tentang bahaya-bahaya pinjol. Adapun dari OJK cuma disampaikan adalah bahaya pinjol ilegal, sementara bahayanya itu terjadi di pinjol legal. Ya. Dan mungkin dari rekan-rekan media atau dari wartawan sendiri coba lebih dipertimbangkan lagi, apakah kasus pinjol ini hanya kita biarkan aja seperti ini walaupun masyarakat kecil yang lainnya menjerit dan menangis gara-gara mereka diintimidasi, ditekan terus-menerus. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan saya, boleh masuk ke Instagram saya @mendybroni, atau yang suka dengan video-video pendek Anda boleh masuk ke TikTok saya Solusi